Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi sayyi'atal hasanata tamduha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Selanjutnya, khotib mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan kita mendatangi secara rutin sholat berjamaah termasuk sholat Jumat, itu menandakan bahwa kita semuanya menginginkan untuk selalu meningkat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat sekarang kebetulan kita menjumpai 2 bulan yang perlu kita peringati. Yang pertama adalah kita memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, di mana merupakan bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW. Kita bersyukur bahwa kita umat Islam diberikan bimbingan oleh Rasulullah sekian abad yang lalu, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah, hidup kita menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. Rasa syukur kita, cinta kita kepada Rasulullah, kita gambarkan dengan antara lain kita selalu membaca sholawat, mendoakan agar Rasulullah diberikan keselamatan oleh Allah. Satu hari minimal kita 11 kali kita membaca sholawat dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir dalam sholat wajib kita minimal. Kemudian tanda cinta kepada Rasulullah, yaitu terutama kita mencontoh, melaksanakan apa yang diperintahkan maupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan kita mencintai sunnah-sunnahnya. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua adalah kita saat sekarang memasuki bulan September. Ada waktu yang diingat oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu adanya pengkhianatan pada gerakan 30 September PKI atau G30 PKI pada tanggal 30 September 1965. Hal ini perlu kita diingat oleh bangsa kita, karena pengkhianatan PKI adalah pengkhianatan kepada keberadaan bangsa ini. Dia ingin merubah Pancasila, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena PKI pada dasarnya tidak mau ada ideologi lain selain daripada ideologi komunisme. Dia tidak mau hidup berdampingan dengan ideologi yang lain. Dan juga dia menghalalkan segala cara untuk bisa menciptakan apa yang dia kehendaki. Sehingga sangat keliru sekali kalau dianggap bahwa
bangsa Indonesia ini tidak mau memaafkan. Kita semuanya, umat Islam maupun bangsa Indonesia, memaafkan mereka-mereka yang sudah mau meninggalkan ideologi itu. Apalagi keturunannya yang mungkin tidak tahu menahu bagaimana tingkah laku orang tuanya, sama sekali bisa kita maafkan. Akan tapi kita tetap harus mengingat, jangan sampai gerakan-gerakan mereka itu terulang kembali, karena itu merupakan malapetaka kepada bangsa ini. Kita harus mengingat sejarah bahwa beberapa kali mereka itu berbuat sangat keji kepada umat Islam terutama, baik di Madiun, peristiwa di Banyuwangi, dan juga pembunuhan beberapa pemimpin-pemimpin baik militer maupun pimpinan pemerintahan yang dianggap tidak mau mengikuti apa yang mereka yakini. Itulah, maka terutama para generasi muda yang barangkali tidak mengalami masa-masa seperti itu harus diingatkan agar mereka tetap mewaspadai bahaya laten, yaitu gerakan PKI atau komunisme pada bangsa ini. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, selanjutnya bahwa kita ini hidup di dunia dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sangat sayang sekali kalau hidup ini kita isi dengan hati yang kotor, kita isi dengan sifat-sifat yang buruk, akhlak yang baik. Untuk itu marilah kita bersama-sama berusaha agar hidup kita yang singkat ini kita isi dengan ibadah-ibadah yang membawa kita kepada kebaikan, dengan akhlakul karimah, dengan pergaulan yang baik dengan sesama. Berikut akan kami sampaikan beberapa pedoman Al-Quran bagaimana agar kita hidup ini bisa lebih bermanfaat, bisa lebih baik dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita menjalin persaudaraan yang lebih baik. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan atau hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia selalu takwa kepadanya, yaitu dengan selalu memelihara silaturahmi antar keluarga. Sarana pengikat silaturahmi antara lain dengan kita berbuat kebajikan. Kita contohkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Mama yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarahu. Mama yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Yang pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Perkataan kita dihubungkan dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Itu hal yang sangat penting. Karena ucapan manusia walaupun sifatnya hanya ucapan, tapi bisa menyakiti hati seorang, bisa menjadi luka pada hati seorang sampai bertahun-tahun bahkan selamanya. Untuk itulah kita diperintahkan untuk berkata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaklah kita diam. Yang kedua adalah iman kepada Allah dan hari akhir juga dikaitkan dengan bagaimana kita bersikap baik dengan tetangga kita, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga kita, karena mereka lah orang-orang yang terdekat dengan kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah dihubungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan bagaimana kita memuliakan tamu-tamu kita. Selanjutnya yang kedua, membina persatuan yang kuat. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 10, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan bertakwalah kamu semuanya kepada tali Allah
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita supaya berpegang teguh kepada tali Allah, bagaimana kita memegang kepada perintah-perintah Allah, dan kita juga diperintahkan untuk jangan bercerai-berai. Kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam kita beragama, maka yang namanya menjaga persatuan dan kesatuan antara lain dengan menghargai pendapat orang lain. Kita banyak perbedaan pendapat, yang penting adalah perbedaan yang bersifat cabang atau hanya bersifat furu'iyah. Kalau bersifat pokok, mungkin harus kita hindari, harus kita jelaskan kepada orang yang berbeda pendapat. Misalnya ada umat Islam yang berpendapat ada Nabi lagi setelah Rasulullah, maka itu sudah menyelisihi pemahaman kita secara pokok, karena kita sudah sepakat untuk sebagai rukun Islam adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Sehingga kalau ada yang berpendapat bahwa adalah nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu berarti pendapat yang harus diluruskan, harus dibetulkan. Tapi kalau perbedaannya sifatnya misalkan dalam praktek-praktek beribadah, memang pendapat para ulama yang terdahulu sudah ada, itu perlu kita saling bertoleransi. Kemudian persatuan dalam berbangsa dan bernegara, antara lain kita menghormati hak orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dalam artian kita tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain, dan juga tidak mengganggu keyakinan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Selanjutnya, yang ketiga adalah saling tolong menolong. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Manusia hidup sudah pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kita pasti suatu waktu akan ditolong oleh orang lain, sehingga kita juga harus berusaha untuk dapat menolong orang lain selagi kita mampu dan orang lain membutuhkan pertolongan kita. Tapi dilarang kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Walaupun kita ada kata-kata setia kawan, tapi kalau sudah namanya berbuat kerusakan, permusuhan, tidak diperbolehkan kita untuk saling membantu, saling tolong-menolong, walaupun dengan dalih setia kawan dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah jangan mencela dan menghina atau merendahkan orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan orang merendahkan atau mengolok-olok golongan yang lain. Boleh jadi orang yang direndahkan atau diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Jelas sekali bahwa kita di sini diperintahkan atau dilarang untuk kita saling mengejek, saling merendahkan, mentertawakan orang lain. Boleh jadi orang yang kita rendahkan, kita olok-olok, kita ejek, kita tertawakan adalah lebih baik daripada kita semuanya yang mengejek, yang merendahkan, yang mengolok-olok. Itulah merupakan pedoman yang sangat mulia bagi kita semuanya dalam kita menjaga hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah saling memberi salam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan
dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin dihormati oleh orang lain, kita juga harus mau untuk menghargai, menghormati orang lain. Kalau kita diberikan sesuatu, kita hendaknya membalas semampu kita, bisa lebih baik atau paling tidak sama dengan apa yang diberikan orang, baik berupa pemberian maupun penghormatan maupun penghargaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita sebagai manusia tidak hanya orang yang ingin dihormati, ingin dihargai, tapi kita juga mau menghargai orang lain. Demikianlah sekilas beberapa pedoman dalam Al-Quran dalam kita hidup sehari-hari, sehingga kita menjadi umat muslim yang bisa menenteramkan sesama kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk berlaku lebih baik di masa yang akan datang. Barakallahu lakum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ilmi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qaumina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa anta malikut tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.